Binetwork secara resmi mengumumkan kesimpulan dari pihak Katon dan sedang melakukan upaya konklusif untuk pindah ke fase berikutnya dari proyek yang merupakan peluncuran mainnet. Nah, ini saya rasa sangat jelas gandos ya. Mungkin sebentar lagi Core Team akan mengumumkan tentang perpindahan fase rekan-rekan. Dan rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai berita-berita di dalam Binetwork ya. Secara internasional, di sini dikutip daripada Newsway yang selalu memberikan informasi terupdate tentang Binetwork ya. Di sini ada Binetwork telah meluncurkan Pidau Mall ke ekosistemnya untuk testnet sebagai pelopor untuk menunggu mainnet ya rekan-rekan. Dan di sini juga ada link website yang diarahkan kepada halaman seperti berikut ini ya. Dan kita akan membahas tentang Binetwork yang telah meluncurkan Pidau Mall ke ekosistemnya untuk testnet sebagai pelopor ya, untuk menunggu mainnet rekan-rekan. Sekali lagi ini hanya untuk testnet dan juga untuk menunggu mainnet ya. Binetwork dilaporkan telah menambahkan mall digital baru ke ekosistemnya terintegrasi penuh untuk testnet saat perusahaan menunggu peluncuran resmi mainnet yang bisa menjadi tahap akhir dari platform Web3 yang dikembangkan sepenuhnya dalam waktu singkat ya. Nah, jadi di sini sambil menunggu open mainnet ya rekan-rekan yang mungkin akan diluncurkan pada akhir tahun ini ya. Kita lihat saja ya untuk pengumuman daripada open mainnet dari Core Team ya rekan-rekan. Dan di sini sebagai bentuk informasi untuk mall digital baru Pidau memiliki 8 kategori untuk testnet. Ini yang meliputi tes langsung Pi, kemudian ada mall Pidau, kemudian ada tes kesejahteraan masyarakat Pi, kemudian ada tes Pi NFT ya, kemudian ada tes swap Pi, tes permainan atau game Pi ya, kemudian tes takeout Pi, tes kupon Pi, dan mall telah dibuka untuk umum atau komunitas perintis secara global. Ini sangat mantap sekali ya rekan-rekan. Jadi di sini untuk mall ini sudah dibuka untuk umum atau untuk komunitas secara global ya. Meskipun bahasa utamanya adalah bahasa China ya rekan-rekan. Dan pada saat mengisi laporan ini perintis memiliki opsi untuk mengubah dari bahasa Cina ke Inggris ya. Kemudian di sini juga ada beberapa bahasa yang lain ya rekan-rekan. Kemudian di sini untuk Pidau Mall, saya rasa di sini sudah pernah saya bahas ya tentang mall daripada Binetwork dari negeri China yang memberikan produk-produknya dengan harga yang sangat fantastis sekali teman-teman, sangat sesuai dengan harga konsensus ya. Jadi kita bisa membeli produk-produk di dalamnya dengan harga yang sangat fantastis ya. Jika rekan-rekan memiliki 10 koin Pi saja, rekan-rekan sudah bisa memborong smartphone yang ada di sini ya. Ini saya rasa pernah saya bahas ya rekan-rekan. Nanti juga rekan-rekan bisa lebih detail untuk melihat konten saya yang sebelumnya ya tentang Pidau ini rekan-rekan. Rekan-rekan di sini saya lanjutkan lagi ya. Ini juga tersedia di mall Pidau adalah Pi Metaverse, kemudian ada Metaverse. Metaverse adalah interaksi spekulatif web sebagai dunia maya soliter, universal dan hidup yang bekerja dengan pemanfaatan realitas yang dihasilkan komputer dan headset augmented reality. Dalam penggunaan percakapan, Metaverse adalah organisasi dunia virtual 3D ya, yang memusatkan perhatian pada koneksi sosial. Itu adalah pengertian daripada Metaverse ya rekan-rekan. Kemudian dalam perkembangan terpisah, Core Team Binetwork telah memperingatkan bahwa pionir di sini ya rekan-rekan, dalam perkembangan terpisah ya. Di sini pihak Core Team Binetwork telah memperingatkan kepada para pionir bahwa menukar Pi dengan mata uang fiat sebelum peluncuran mainnet sangatlah dilarang ya. Hal itu terungkap melalui akun Twitter resminya ya rekan-rekan. Nah, dan di sini juga informasi terupdate tentang pihak Core Team ya. Saya rasa ini juga sangat jelas sekali rekan-rekan tentang peringatan daripada pihak Core Team tentang kita menggunakan mata uang fiat ya sebelum terjadinya open mainnet atau listing ya. Itu juga sangat mantap sekali ya rekan-rekan. Jadi informasi-informasi yang diberikan kepada kita oleh Newsway itu adalah informasi yang bersifat seimbang ya. Jadi apa yang disampaikan juga berdasarkan data-data dan fakta, termasuk juga memaparkan apa yang disampaikan oleh pihak Core Team ya. Jadi di sini saya rasa untuk Newsway di sini memiliki reputasi yang sangat bagus sekali dalam menyampaikan sebuah informasi tentang perkembangan cryptocurrency, terutama pada perkembangan kripto Binetwork ya. Dan ini sangat jos sekali tentunya rekan-rekan. Kemudian di sini Mall Pidau adalah pasar online tempat para pionir diharapkan membeli barang yang mereka inginkan menggunakan Bitcoin asli ya. Tentunya ini pada saat sudah open mainnet ya rekan-rekan. Nah, karena di sini masih dalam fase testnet ya.
Jadi Pidau di sini akan menyaingi Pigeonmall ya, kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Karena untuk sampai saat ini Pigeonmall masih mengalami berbagai macam kendala-kendala ya. Kemudian P-Network telah secara resmi mengumumkan kesimpulan dari pihak Katon dan sedang melakukan upaya konklusif untuk pindah ke fase berikutnya ya, dari proyek yang merupakan peluncuran mainnet. Nah, ini sangat mantap sekali rekan-rekan. Dan di sini perlu saya ulang ya, P-Network secara resmi mengumumkan kesimpulan dari pihak Katon dan sedang melakukan upaya konklusif untuk pindah ke fase berikutnya dari proyek yang merupakan peluncuran mainnet. Nah, ini saya rasa sangat jelas gandos ya. Mungkin sebentar lagi core team akan mengumumkan tentang perpindahan fase rekan-rekan. Mungkin kita akan segera untuk memasuki fase open mainnet ya. Kurang lebih seperti itu menurut informasi ini ya. Kemudian di sini juga Newsway membahas tentang Pibrat ya. Pibrat adalah platform independen tetapi akan berpartisipasi terutama dalam transaksi mainnet jaringan Pi, terutama ketika melibatkan transfer Picoin ke blockchain lain ya. Pibrat akan mengeluarkan Pi sebagai koin sebagai Picoin atau PEB ya, yang dibungkus rekan-rekan. Kalau untuk masalah Pibrat ini sudah pernah saya bahas ya rekan-rekan, yang berfungsi sebagai jembatan antar kripto ya. Jadi mungkin untuk peran daripada Pibrat ini akan sangat terasa pada saat open mainnet. Dan kita akan mengkonvert daripada koin Pi kita ke dalam kripto yang lain ya. Misal kita akan exchange dari Bitcoin menjadi BTC atau menjadi USDT ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan itu adalah peran dari Pibrat ini rekan-rekan. Dan tentunya ini akan terjadi pada saat open mainnet ya. Dan kita tunggu saja kabar-kabar terbaru tentang open mainnet ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, sebagai bentuk informasi yang sempurna atau pelengkap informasi ya, di sini saya membuka tentang website Pidau ya, dan di sini memang berbahasa Cina rekan-rekan. Mungkin ini adalah yang dimaksud tentang mall Pidau ya, dan di sini rekan-rekan juga bisa membaca Pidau Mall rekan-rekan. Kemudian di sini saya akan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar rekan-rekan juga bisa memahami tentang Pidau ini ya. Dan saya rasa untuk menu-menu yang ada di dalam Pidau ini sangat mantap sekali ya. Dan ini ada tentang tes NFT, ada tukar Pi atau untuk tes exchanger ya rekan-rekan. Kemudian juga banyak sekali ada kupon tes ya. Kemudian di sini juga ada ini dalam bahasa Indonesia ya rekan-rekan, tes bawa pulang, tes kesejahteraan masyarakat, dan ada uji langsung Pi. Nah, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Newsway rekan-rekan. Ini masih dalam tahap testnet ya, dan kemudian di sini kita bisa melihat produk-produk yang ada di sini rekan-rekan. Nah, ini seperti yang sudah saya bahas sebelumnya ya. Ini rekan-rekan nanti juga bisa berbelanja di market ini karena di sini juga untuk global rekan-rekan. Nah, siapa saja boleh untuk berbelanja di sini ya dengan menggunakan koin Pi yang asli, tentunya setelah dimigrasikan ke dalam mainnet ya. Kemudian sesuai dengan yang saya jelaskan tadi di awal rekan-rekan, kita bisa memborong smartphone yang ada di sini walau kita hanya punya 1 Pi saja ya, atau 10 Pi, itu akan bisa memborong ratusan smartphone di sini ya. Kita bisa melihat rekan-rekan, nah di sini harganya 0,01 Pi ya. Nah, ini coba kita cek saja rekan-rekan tanpa berlama-lama ya. Nah, ini rekan-rekan juga bisa melihat secara langsung ya tentunya ya. Nah, ini ada produk handphone rekan-rekan. Nah, ini rekan-rekan juga bisa menyaksikan ya. Nah, ini produk handphone. Ini bermerek apa ya rekan-rekan? Informasi produk hanya untuk pengujian ya. Ini ada handphone Meizu MX4 Pro versi seluler ya. Dan di sini untuk harganya dibanderol mulai dari 0,01 Pi ya. Ini saya rasa sangat mantap sekali ya. Kemudian di sini juga ada persediaan 8.700 produk. Kemudian di sini penjualan sudah mencapai 120.000 ya teman-teman. Nah, ini yang trending atau hot ya. Kemudian di sini juga ada spesifikasi ya. Tentunya di sini sangat mantap sekali rekan-rekan untuk informasi yang ada di sini ya, di Pidau ini rekan-rekan. Nah, ini saran dari saya, selalu klik tombol petirnya karena P-Network merupakan salah satu aplikasi yang sangat realistis ya dalam menghasilkan uang atau pundi-pundi uang atau sumber kekayaan kepada para pionir-pionir ya di masa yang akan datang tentunya rekan-rekan. Dan itu bukan omong kosong ya, karena di sini P-Network sudah menjangkau seluruh dunia rekan-rekan. Itu yang paling penting ya. Nah,
Kemudian di sini juga di Indonesia juga sudah mulai bergerak dengan KPIG dan Tokopedia ya. Nah, saya rasa juga sangat jos gandos sekali tentunya. Dan sekian dulu ya teman-teman konten dari saya hari ini tentang B-Network ya. Semoga ini bisa memberikan informasi yang positif, dan jangan lupa selalu klik tombol petirnya. Dan jika rekan-rekan suka silahkan klik like ya. Silahkan di like ya rekan-rekan, kalau melihat suatu konten yang positif silahkan diklik like. Kemudian di komentar ya, berikan pendapat teman-teman dalam kolom komentar ya. Dan kemudian jangan lupa diklik subscribe-nya. Terima kasih.